Pernah kepikiran nggak? Kalau keahlian yang kamu punya bisa jadi sumber penghasilan baru di YouTube. Sekarang itu bukan cuma mimpi. YouTube baru aja ngenalin fitur keren yang namanya Courses. Bayangin aja, playlist kamu yang dulu cuma deretan video biasa, sekarang bisa berubah jadi kelas digital lengkap dengan kurikulum, progres belajar, materi tambahan, bahkan bisa dijual kayak kursus online beneran. Keren banget kan? Tapi sebelum buru-buru bikin kursus, kita perlu tahu dulu nih, apa sebenarnya YouTube Courses itu? Gimana cara kerjanya? Fitur apa aja yang disediain? Dan kenapa fitur ini bisa jadi peluang besar buat kreator kayak kamu? Karena percaya deh, kalau kamu ngerti sistemnya dari awal, kamu bisa manfaatin fiturnya jauh lebih maksimal. Kalau dulu YouTube identik banget sama hiburan, mulai dari vlog, musik, sampai video lucu. Sekarang arahnya mulai bergeser. YouTube pelan-pelan pengen jadi rumah baru buat pembelajaran. Jadi, bukan cuma tempat cari tutorial cepat, tapi tempat di mana proses belajar bisa diatur kayak kelas formal, ada urutan materi, ada progres, dan bisa diselesaikan. Dan perubahan ini masuk akal banget. Dunia e-learning sekarang lagi naik daun. Banyak banget orang yang lebih milih belajar online dibanding kelas fisik. Entah karena fleksibilitas waktu atau biaya yang lebih murah. Platform kayak Coursera, Udemy, dan Skillshare udah punya jutaan pengguna dari seluruh dunia. Tapi di antara semuanya, YouTube punya satu keunggulan yang nggak dimiliki yang lain. Komunitas kreator yang luar biasa besar dan beragam. Setiap orang bisa jadi guru, dan setiap topik punya peminatnya sendiri. Bayangin aja, berapa banyak video tutorial yang udah kamu tonton di YouTube selama ini? Dari cara masak, desain grafis, ngoding, sampai cara main gitar. Nah, YouTube sekarang pengen bawa semua itu ke level berikutnya. Bukan sekadar nonton, tapi beneran belajar dengan struktur yang jelas. Jadi, apa sih sebenarnya YouTube Courses itu? Sederhananya, ini adalah sistem yang bikin playlist kamu jadi kelas belajar beneran. Setiap kursus punya urutan materi yang logis, tampilan yang lebih rapi, dan sistem pelacakan progres penonton. Kreator bisa nambahin file pendukung, seperti PDF, latihan soal, atau catatan tambahan yang bisa diunduh penonton. Bedanya apa sama playlist biasa? Jauh banget. Kalau playlist biasa cuma deretan video berurutan, Courses punya alur belajar. Jadi, penonton tahu mana langkah pertama, kedua, sampai terakhir. Mereka bisa lanjut dari video yang terakhir ditonton dan progresnya otomatis tersimpan. Buat kreator, fitur ini ibarat cara baru buat ngemas ilmu. Kamu bisa bikin struktur pembelajaran kayak kurikulum sekolah, tapi dengan gaya dan karakter kamu sendiri. Jadi, penonton gak cuma nonton, tapi benar-benar ikut belajar dan tumbuh bareng kamu. Nah, karena ini fitur yang serius, YouTube juga punya aturan main yang ketat. Nggak semua playlist bisa langsung diubah jadi kursus. Berikut beberapa syarat pentingnya. Pertama, kursus harus bersifat edukatif. Harus ngajarin sesuatu yang jelas dan punya nilai pembelajaran. Kedua, minimal ada 3 video dalam satu kursus, biar materinya terasa utuh. Ketiga, nggak boleh ada video yang diulang di dalam kursus yang sama. Keempat, semua video harus milik channel kamu sendiri, bukan hasil re-upload atau dari channel lain. Kelima, semua konten wajib patuh terhadap pedoman komunitas YouTube, termasuk nggak boleh ada konten yang dibatasi usia. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya bisa berat. Kursus kamu bisa langsung dicabut statusnya dan berubah jadi playlist biasa. Kalau pelanggarannya parah atau berulang, channel kamu bahkan bisa kehilangan akses ke fitur Courses di masa depan. Jadi, pastikan kontennya benar-benar sesuai. Sekarang status fitur ini masih beta, artinya belum semua kreator bisa akses. Biasanya YouTube ngeluncurin bertahap ke kreator tertentu dulu buat nguji sistemnya. Buat yang udah dapat akses, prosesnya cukup mudah. Buka YouTube Studio versi desktop, klik menu buat kursus baru, lalu isi judul, deskripsi, dan atur visibilitasnya. Setelah itu tinggal tambahkan video. Kamu bisa upload video baru, atau pilih dari video yang udah ada di channel kamu. Bahkan kalau kamu punya playlist lama yang isinya materi belajar berurutan, kamu bisa langsung ubah jadi kursus dengan klik tetapkan sebagai kursus. Semua itu masih bisa kamu ubah kapan aja. Mau edit judul, ganti thumbnail, ubah urutan video, atau tambahkan materi baru, semuanya bisa dilakukan langsung lewat studio. Fleksibilitas ini penting banget, karena dunia pendidikan itu dinamis, selalu berubah, dan kamu bisa terus update materi kursusmu seiring waktu. Sekarang dari sisi penonton, pengalaman nontonnya juga beda jauh dibanding playlist biasa. Kursus bisa ditemukan dengan beberapa cara.
Lewat tab courses di channel kreator, lewat hasil pencarian, atau langsung di halaman youtube.com/courses. YouTube bahkan udah nyiapin tampilan khusus buat ngelihat ringkasan kursus, mulai dari deskripsi, jumlah video, total waktu belajar, sampai nama kreatornya. Ketika penonton mulai nonton, sistem akan otomatis menandai video mana yang sudah selesai. Biasanya kalau penonton nonton lebih dari 80% durasi video, statusnya akan dianggap selesai. Di akhir, mereka bisa lihat progresnya. Misalnya 7 dari 10 video selesai. Kalau semua video diselesaikan, mereka akan dapat lencana penyelesaian. Simbol kecil ini ternyata punya efek besar buat motivasi. Banyak orang jadi lebih semangat buat nyelesain kursus karena ada rasa pencapaian tersendiri. Selain itu, kreator bisa menambah file pendukung di deskripsi video, seperti materi tambahan, slide presentasi, atau latihan soal. Jadi bukan cuma menonton pasif, tapi juga belajar aktif dengan bahan pendukung. Rasanya mirip banget kayak kelas online profesional, tapi lebih santai dan familiar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu, monetisasi. YouTube ngasih 2 pilihan buat kreator, kursus gratis dan kursus berbayar. Kursus gratis bekerja seperti video biasa, di mana kreator dapat penghasilan dari iklan yang tayang di video. Tapi bedanya, penonton dapat pengalaman belajar yang lebih terstruktur. Jadi, engagement mereka biasanya lebih tinggi dan durasi tonton lebih panjang. Sedangkan kursus berbayar memungkinkan kreator jual akses ke kursus mereka. Modelnya one time payment, alias bayar sekali buat akses selamanya. Penonton yang beli bisa nonton kapan aja, di mana aja, asal login dengan akun yang sama. Saat ini fitur berbayar ini masih diuji di beberapa negara. Tapi kalau dilihat potensinya, ini bisa jadi alternatif baru buat kreator edukasi yang pengen dapat penghasilan langsung dari ilmunya. Menariknya, YouTube juga udah nyiapin sistem refund. Kalau ada masalah teknis atau penonton belum sempat nonton satupun video, mereka bisa minta pengembalian dana dalam waktu tertentu. Semua proses pembelian dan refund bisa dilihat di tab pembelian dan langganan. Jadi sistemnya udah lengkap dan profesional. Kalau dilihat lebih jauh, fitur YouTube Courses ini bukan cuma tambahan kecil, ini sinyal bahwa YouTube mulai serius jadi bagian dari ekosistem pendidikan dunia. Bayangin aja, platform yang awalnya tempat berbagi hiburan, sekarang bisa jadi tempat orang belajar hal-hal penting, mulai dari desain grafis, keuangan, kesehatan, sampai pengembangan diri. Buat kreator Indonesia, ini peluang yang luar biasa besar. Banyak banget ahli di bidangnya yang belum punya wadah formal buat ngajarin ilmu mereka. Dengan Courses, mereka nggak perlu repot bikin website atau sistem pembayaran sendiri. Semua udah disediakan di dalam ekosistem YouTube. Kamu tinggal fokus bikin konten berkualitas dan ngajarin dengan cara kamu sendiri. Dan buat penonton, ini berarti pengalaman belajar yang lebih gampang diakses, gratis atau berbayar, tapi tetap terarah. Bayangin aja, kamu bisa belajar dari kreator favoritmu langsung dari aplikasi YouTube yang udah kamu buka tiap hari. Jadi, kalau kamu punya keahlian, sekecil apapun, mungkin sekarang saatnya mikir, gimana caranya ngubah itu jadi sesuatu yang bisa ngajarin orang lain. Dengan YouTube Courses, kamu bisa berbagi ilmu, bangun kredibilitas sebagai ahli, sekaligus buka pintu penghasilan baru. Fitur YouTube Courses udah nyiapin panggungnya, tinggal kamu yang naik dan mulai berbagi. Karena di dunia digital hari ini, berbagi pengetahuan bukan cuma soal mengajar, tapi juga soal tumbuh bareng komunitas kamu sendiri. Gimana menurut kamu? Apakah fitur ini bakal bikin YouTube makin relevan buat dunia pendidikan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Lalu, sudah ada ide untuk membuat kursus kamu sendiri? Siapa tahu, ilmu kamu bakal jadi kursus berikutnya yang dicari banyak orang.